Toksisitas, atau daya racun, dan risiko penggunaan pestisida pada teknis budidaya tanaman jagung. Dalam rangkaian permintaan dan pertanyaan tentang pestisida, maka dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas secara khusus toksisitas, atau daya racun, dan risiko penggunaan pestisida pada teknis budidaya tanaman jagung. Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara toksisitas, daya racun dan risiko pada penggunaan pestisida. Toksisitas mengacu kepada kemampuan racun untuk melekat pada suatu material. Toksisitas suatu bahan dinyatakan secara kuantitatif, yaitu LD50 atau lethal dose 50%, atau LC50 atau lethal concentration 50%. Sedangkan resiko atau bahaya, yaitu risk or hazard, tidak hanya tergantung pada toksisitas suatu bahan, tetapi tergantung juga pada kemungkinan paparan yang terjadi saat pestisida digunakan. Secara sederhana, toksisitas merupakan kapasitas suatu zat untuk menghasilkan penyakit, atau bahkan kematian. Sedangkan risiko adalah kombinasi dari toksisitas dan paparan. LD50 merupakan jumlah pestisida yang mampu membunuh 50% hewan uji. Pengujian toksisitas ini biasanya melalui kulit, atau dermal, dan mulut, atau oral. LC50 merupakan konsentrasi pestisida yang dapat membunuh hingga 50% dari populasi hewan uji, dan biasanya ditentukan untuk paparan dalam periode tertentu, misalnya menghirup selama 4 jam. Penggunaan pestisida dapat mendapat risiko akibat kontaminasi pestisida secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan keracunan, baik akut maupun kronis. Pestisida merupakan racun karena sifat senyawanya yang bioaktif. Meskipun telah melalui pengujian yang ketat dalam pengadaannya secara komersial, namun karena bersifat racun, maka akan selalu mengandung risiko atau bahaya dalam penggunaannya, baik risiko bagi manusia, keselamatan pengguna dan konsumen, maupun lingkungan. Manusia dapat terkontaminasi atau terpapar oleh pestisida melalui beberapa jalur, kulit atau dermal, mulut atau oral atau indisien, dan penapasan atau inhalasien. 1. Dermal atau kulit. Penyerapan pestisida melalui kulit dapat terjadi akibat percikan atau tumpahan yang terjadi saat menangani pestisida, misalnya mencampur, menguat, atau membuang pestisida. Tingkat bahaya yang terjadi akibat penyerapan pestisida melalui kulit tergantung pada toksisitas pestisida, lama paparan, formulasi pestisida, dan bagian tubuh yang terkontaminasi. Pestisida berbentuk bubuk, debu, atau granular, tidak mudah diserap melalui kulit dan jaringan tubuh lainnya, dibandingkan dengan pestisida dengan formulasi cair. Pestisida cair, yang mengandung pelarut organik dan pestisida berbasis minyak, biasanya lebih cepat diserap, dibandingkan dengan pestisida kering. 2. Oral, atau ingisien. Paparan pestisida melalui mulut, atau oral, dapat terjadi secara tidak sengaja, maupun secara sengaja. Paparan terjadi secara sengaja, ketika individu secara sengaja mengonsumsi produk pestisida dengan niat membahayakan dirinya. Paparan melalui mulut juga dapat terjadi, ketika sebelum makan, atau merokok tidak mencuci tangan dengan benar. Selain itu, pestisida dapat tertelan secara tidak sengaja, ketika penyimpanan pestisida tidak dilakukan dengan benar, misal disimpan pada wadah makanan. 3. Inhalation, atau pernafasan. Pestisida yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dapat menyebabkan kerusakan serius pada hidung, tenggorokan, dan jaringan paru-paru. Pestisida dapat dengan cepat menyerap melalui jalur ini, sehingga risiko paparan terhadap pernapasan dapat meningkat. Potensi terbesar keracunan pestisida melalui paparan inhalasi adalah dengan uap atau partikel yang sangat halus dari larutan penyemprotan. Paparan pestisida akan rendah ketika melakukan penyemprotan larutan pestisida encer, menggunakan alat penyemprotan konvensional karena pada umumnya akan menghasilkan ukuran tetesan yang lebih besar. Sebaliknya, potensi paparan inhalasi
akan meningkat ketika peralatan penyemprotan dengan volume rendah digunakan untuk menyemprot bahan terkonsentrat, sehingga menghasilkan ukuran tetesan yang lebih mikro. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya paparan pestisida terhadap anggota tubuh, maka saat menggunakan pestisida, diharuskan untuk menggunakan alat perlindungan diri, atau APD. Semoga bermanfaat. Demikianlah para petani maju Indonesia yang telah kami sampaikan mengenai pestisida. Paparan kami tadi semua berhubungan dengan kesehatan kita, serta kesehatan dan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Sehingga kita tetap sehat dan pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari budidaya tanaman jagung kita di lapangan. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.